Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di edisi kali ini, yang mana edisi kali ini saya akan membahas bagi orang-orang yang sedang rugi dan bangkrut. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang cemas, bingung, frustasi, ya, mau menyerah, video ini memang ditujukan untuk Anda. Nah, saya berikan tips, yaitu mindset yang harus Anda miliki ketika Anda sedang bangkrut. Jadi bangkrut itu apa sih sebetulnya? Mungkin saat ini Anda sedang mau merintis usaha. Mungkin Anda menanamkan modal 10 juta. Mungkin Anda membeli barang. Tapi ternyata ujung-ujungnya uang 10 juta Anda hilang. Ya. Akhirnya Anda merasa bangkrut. Dan Anda merasa, Pak, saya mau dapat uang 10 juta itu harus bekerja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun loh. Tidak gampang loh punya uang 10 juta. Tidak salah kata-kata Anda. Tapi sadarkah Anda bahwa banyak pebisnis besar itu awalnya juga pasti mengalami kebangkrutan? Ya, tapi kenapa mereka tetap bisa besar bisnisnya? Ya, kita lihat banyak sekali orang-orang yang sukses itu mereka mengalami proses kebangkrutan. Tetapi bedanya ketika seseorang sedang mengalami proses kebangkrutan, ketika orang yang gagal, mereka ketika bangkrut, mereka bukannya apa, tapi mereka menyerah. Dan akhirnya mereka benar-benar merasa bangkrut. Tetapi ketika orang yang sukses, mereka justru menganggap itu bukan sebuah kebangkrutan, tapi mereka menganggap itu sebagai uang sekolah. Ya, jadi ini kata kuncinya, uang sekolah. Ketika Anda ingin sukses, Anda harus menganggap bahwa setiap kegagalan itu bukan sebagai malapetaka. Setiap kegagalan itu bukan sebagai bencana, tapi setiap kegagalan itu adalah sebuah proses dan Anda seperti uang sekolah. Kita ambil satu contoh, mungkin Anda yang hari ini sedang sekolah dari SD mungkin sampai SMK, sampai tamat kuliah. Anda sadar nggak berapa ratus juta yang sudah Anda keluarkan? Ya kan? Mungkin Anda nggak ngerasa, masa sih Pak ratusan juta, saya uang sekolah di SMP negeri, SMA negeri gratis kok. Betul, tapi berapa uang yang harus Anda keluarkan untuk bensin, makan, kemudian beri buku pelajaran, untuk ujian, untuk beli seragam, untuk ini. Anda nggak mikir, karena yang mengeluarkan uang orang tua Anda. Itu Anda nggak sadar, itu jumlahnya kalau diakumulasi dari SD sampai kuliah itu mungkin hampir 17-20 tahun. Ya, itu keluarkan uang nggak sedikit loh. Dan Anda juga tidak mengatakan itu bangkrut kan? Tidak, tapi Anda mengatakan ya itu uang sekolah. Nah, begitu juga dengan bisnis. Ketika Anda hari ini, saya juga pernah sharing dengan seorang pebisnis di bidang pertambangan. Dia bilang kalau hilang ratusan juta di bidang pertambangan itu masih baru level TK katanya. TK, uang ratusan juta hilang, iya. Kalau Anda habis uang puluhan miliar, itu di bisnis pertambangan, nah itu baru tingkatnya SMA. Saya katakan, puluhan miliar itu SMA, iya. Kalau di bisnis pertambangan, Anda harus menghabiskan uang sampai ratusan miliar. Itu baru Anda mengatakan, itu baru bisnis yang benar. Coba Anda bisa bayangkan, itu bisnis pertambangan. Anda mungkin kehilangan 10 juta, 20 juta, Anda sudah mau masuk rumah sakit jiwa, jangan-jangan. Ya kan? Kenapa? Karena Anda sudah merasa, aduh saya bangkrut adalah akhir dari segalanya. So, entrepreneur itu memang seperti itu. Jadi, ingat, tidak ada kata bangkrut, yang ada adalah uang sekolah. Yang kedua, pengalaman jauh lebih berharga dan bernilai daripada bangkrut itu sendiri. Nah, jadi Anda harus anggap bahwa, sahabat entrepreneur, Anda harus menganggap bahwa sebagai seorang yang pernah bangkrut, itu Anda mendapatkan sesuatu yang sangat penting, yaitu yang namanya pengalaman. Mungkin selama ini kalau Anda evaluasi kenapa Anda bangkrut, saya juga banyak temui UKM-UKM atau pengusaha-pengusaha pemula, bukan mereka nggak menghasilkan profit bisnisnya mereka, tapi setelah saya pelajari ternyata bisnisnya mereka itu mengalami suatu hal yang namanya mencampur adukan antara uang pribadi, uang keluarga dengan uang bisnis. Nah, ini yang paling sering terjadi. Akhirnya bukan produknya nggak laku, produknya laku, bukan nggak ada customer, tetapi yang jadi masalah adalah ketika terima uang, uangnya bukan dibelikan barang lagi, ya, tetapi uangnya justru dicampur adukkan, beli inilah, beli itulah, yang nggak ada hubungannya sama bisnisnya. Akhirnya uang untuk dagangnya habis. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, jadi sahabat entrepreneur, ya jelas Anda bisa bangkrut, tapi Anda dapat pengalaman kan? Nah, kedua, ketika Anda sudah mau mencoba usaha lebih bagus, mungkin ada yang nggak mendukung, sehingga Anda mungkin bisa bangkrut. Atau mungkin Anda ditipu sama pembeli mungkin mengatakan pengen dapat piutang contohnya. Saya mungkin usahanya piutangnya mungkin berikan saya waktu rata-rata piutang 2-3 bulan lah ya, 60 hari sampai 90 hari. Tapi piutangnya tak terbayar.
Ketika jatuh tempo, ceknya jatuh tempo, atau misalkan tanggalnya jatuh tempo untuk membayar barang Anda, menghilang pembelinya. Nah, itu bisa membuat Anda bangkrut. Tapi Anda dapat pengalaman. Pengalamannya apa? Lain kali harus selektif dalam memilih pembeli. Ya, selektif dalam mendrop barang. Apakah tokonya dipercaya? Apakah piutang itu diberikan pada buyer yang tepat atau agen yang tepat? Hati-hati. Ya, jangan mudah terayu oleh omset yang cepat. Ya, seringkali itu menghancurkan Anda. Makanya oleh sebab itu, hati-hati kalau bisa bisnis itu Anda mungkin evaluasi cash flow-nya harus benar, memberikan piutang harus hati-hati. Karena Anda harus membayar supplier, bukan? Ketika Anda harus membayar supplier, kalau piutang Anda nggak terbayar, itu juga jadi masalah. Itu bisa menyebabkan kebangkrutan. Tapi Anda mendapatkan sebuah pengalaman yang penting. Nah, pengalamannya itu apa? Pengalamannya adalah Anda lain kali belajar. Jangan sampai mudah percaya. Dan itu pengalaman yang sangat berat. Dan pengalaman itu didapat hanya ketika Anda bangkrut. Pengalaman itu didapat hanya ketika Anda menjalani. Anda tidak bisa cuma mendengarkan ini terus lantas Anda berpikir, oh bangkrut itu seperti itu. No. You have through that process. Anda harus melewati prosesnya. Anda nggak bisa cuma dengar saya lantas Anda berhati-hati. Tidak, Anda harus ngalami. Wah, berarti Pak Chandra maksudnya saya harus bangkrut dulu. Tidak juga seperti itu. Tetapi minimal video saya ini mengajak Anda untuk lebih waspada dan hati-hati. Oke? Dan yang ketiga adalah bangkrut itu nggak ada. Yang ada adalah sebuah pembelajaran. Nah, jadi seperti poin yang kedua. Nah, pembelajaran itu adalah proses yang tidak ada berhenti. Karena apa? Pembelajaran itu selama Anda anggap tidak bangkrut. Tapi Anda belajar, Anda anggap pembelajaran. Mungkin bangkrut pertama 10 juta, bangkrut kedua 20 juta. Bangkrut ketiga mungkin 30 juta. Anda dapat lagi keuntungan 50 juta, tapi bangkrut lagi 30 juta. Rugi lagi. Tapi sampai suatu tahap, ketika Anda sudah mendapatkan timingnya, pembelajaran tidak ada henti, Anda semakin pandai evaluasi, akhirnya suatu hari Anda bisa mencapai keuntungan ratusan juta. Nah, bisnis seperti itu. And never stop. When you bankrupt, never stop. Jadi ketika Anda mengalami kerugian, ketika profit Anda sudah tetap, jangan pernah berhenti. Karena apa? Mungkin Anda saat ini sudah di sebuah bidang. Ada yang juga bertanya sama saya, Pak, ketika saya bangkrut di satu bidang, saya buka usaha yang lain. Saya katakan, berapa lama usaha Anda? 6 bulan. Buka usaha yang kedua berapa? 7 bulan. Usaha ketiga berapa? 10 bulan. Usaha keempat berapa? 15 bulan. Kapan Anda pinternya? Konsistenlah di satu usaha dan berbulan-bulan, bertahun-tahun di usaha itu. Jangan ketika Anda menemui masalah, Anda sudah pindah usaha. Ya jelas bangkrut terus. Kenapa? Ketika Anda tidak mempelajari sesuatu secara konsisten di satu bidang, maka Anda akan tidak pernah belajar sesuatu di bidang tersebut. Jadi saran dari saya, ketika Anda mungkin saat ini sedang rugi, bangkrut, don't stop. Ya, evaluasi, cari mentor di bidangnya. Bertanyalah, konsultasilah dengan orang yang tepat. Niscaya suatu hari kalau Anda omsetnya mungkin rugi, tapi Anda bisa berhasil. Oke, demikian tips saya tentang masalah bangkrut. Semoga Anda yang sedang mengalami kerugian saat ini, jangan pernah menyerah. Biasa, dalam bisnis itu rugi itu biasa, jatuh bangun itu biasa. Yang terpenting Anda konsisten. Saya juga sama. Saya dulu dari satu perusahaan sampai hari ini punya 6 perusahaan. Bukan berarti perusahaan saya juga nggak pernah rugi. Ada, tetapi saya tidak pernah berhenti. Ya, dan dari situ saya semakin kecanduan untuk membangun perusahaan, membangun kesuksesan, membangun bisnis yang lebih besar. Ya, semoga inspirasi ini bisa membuat Anda lebih bergairah dalam berbisnis dan jangan menyerah ketika Anda mengalami kerugian atau kebangkrutan. Bila Anda menyukai channel seperti ini, jangan lupa klik like, berikan komen Anda, serta jangan lupa subscribe. Berbagilah pada teman, ada 2 video di sini, silahkan diklik untuk menambah wawasan Anda. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.